Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang sebelumnya sudah sempat kita lewatkan dari manga Baku 6 Jujutsu Kaisen, khususnya untuk chapter 253 kemarin. Di mana salah satunya adalah mengenai sebuah pertanyaan besar, yaitu siapakah penyihir tingkat 1 terkuat selain King Kusakabe? Mengingat hal tersebut tentunya sangatlah menarik sekali. Karena pada dasarnya, yang menjawab pertanyaan itu tidak lain dan juga tidak bukan adalah Gojo Satoru itu sendiri yang merupakan penyihir terkuat pada era modern. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan tentunya ingin tahu mengenai semua topik pembahasan di atas, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari breakdown yang pertama, yaitu mengenai beberapa potongan dialog singkat yang terjadi pada halaman pertama dari chapter 253 kemarin. Khususnya mengenai beberapa percakapan yang saat itu kebetulan sedang dilakukan oleh Meme, Nanami, dan juga Gojo Satoru. Sederhananya, ketika mereka bertiga ditanya siapakah penyihir tingkat 1 yang terkuat, maka tanpa sedikit pun keraguan, Gojo, Nanami, dan juga Meme akhirnya seketika langsung menjawab bahwa Kusakabe adalah penyihir tingkat 1 yang terkuat jika dibandingkan dengan para penyihir tingkat 1 lainnya yang ada di dalam komunitas Jujutsu modern. Nah, faktanya, selain Kusakabe, terdapat beberapa nama lain yang saat ini sudah dikonfirmasi sebagai penyihir tingkat 1. Di antaranya adalah Aoi Todo, Keto Nanami, Meme, Kusakabe, dan juga kepala sekolah Yaga. Yang artinya, di antara 5 nama tersebut, Kusakabe adalah yang terkuat. Bahkan, jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Todo, Nanami, ataupun kepala sekolah Yaga. Namun, terlepas semua perkataan yang diucapkan oleh Gojo Satoru, Meme, dan juga Nanami, ternyata pada panel yang berikutnya, Kusakabe pun akhirnya juga ikut menjawab dengan berkata seperti ini kepada mereka bertiga. Intinya, selain Kusakabe, terdapat satu orang penyihir terkuat lainnya, yaitu Usami. Nah, pertanyaannya, siapakah Usami ini, dan apa peran dari Usami di dalam manga Jujutsu Kaisen? Sebenarnya, jawaban dari pertanyaan di atas sangatlah beragam sekali. Mengingat sampai dengan detik ini, belum ada satupun jawaban yang pasti. Namun jika kami boleh berpendapat, maka kemungkinan besar Usami adalah adik dari Kusakabe itu sendiri. Di mana kemunculan dari Usami ini sebelumnya sudah sempat dibahas pada chapter 147. Selain itu, jika kita terjemahkan nama dari Usami, maka arti dari kanji Usami adalah sebagai berikut, yaitu memberikan pertolongan ataupun memberikan bantuan. Yang artinya, bisa saja di dalam pertempuran terakhir ini, Usami yang sebelumnya jiwanya sudah terguncang atau sudah terkena mental akibat kematian dari anaknya, kini akhirnya seketika memutuskan untuk bisa datang menuju ke dalam medan tempur demi bisa menolong kakaknya sendiri, yaitu King Kusakabe, ketika Kusakabe dipaksa oleh Gege Akutami untuk bisa bertarung di dalam pertarungan yang sebenarnya sama sekali tidak bisa dia menangkan, yaitu duel 1 lawan 1 melawan Ryomen Sukuna. Ya, untuk alasannya sendiri, sebenarnya tidak perlu dijelaskan panjang lebar lagi. Kenapa kita semua sangat pesimis dengan kekuatan dari Kusakabe, dan juga kenapa kita semua sangat pesimis bahwa Kusakabe bisa menang melawan Ryomen Sukuna. Mengingat beberapa penyihir lain yang jelas-jelas merupakan penyihir special grade dan memiliki kekuatan JT yang luar biasa besar seperti Gojo Satoru, Hajime Kashimo, Higuruma, Yuta, bahkan sampai dengan Maki. Semuanya berhasil dikalahkan dengan sangat mudah oleh Ryomen Sukuna hanya dengan menggunakan satu buah variasi teknik CT-nya saja, yaitu antara teknik dismantle pembelah dunia ataupun dengan teknik lift-nya. Jadi kesimpulannya, menurut kami, halaman pertama dari chapter 253 kemarin sangatlah luar biasa menarik. Karena pada dasarnya, hal yang paling menyeramkan di dalam dunia Jujutsu Kaisen adalah tentang dialog dari mereka berempat. Mengingat kenyataannya, Kusakabe sendiri sebenarnya sama sekali tidak tahu bahwa dirinya itu memanglah luar biasa kuat. Bahkan, kehebatannya sampai diakui oleh orang terkuat nomor 1 di seluruh dunia pada era modern, yaitu Gojo Satoru. Tentunya, untuk pembahasan mengenai apa saja kekuatan dari Kusakabe, maka kami pun nanti akan membahasnya secara detail di dalam video yang berbeda. Selain itu, jika memang benar Usami adalah adik kandung dari Kusakabe, dan jika memang benar Usami akan datang untuk bisa membantu kakaknya bertarung melawan Ryomen Sukuna, maka kemungkinan teori tentang Kusakabe dan juga Usami yang merupakan pedang dan perisai terkuat di dalam dunia Jujutsu Kaisen ternyata akan menjadi kenyataan. Di satu sisi, Kusakabe adalah perisai terkuat di dalam cerita manga ini. Karena faktanya, hanya dengan satu buah teknik simple domain saja,
Kusakabe mampu menahan dengan sempurna teknik maksimum dari Kenjaku. Sedangkan Usami adalah tombak atau pedang terkuat dari manga JJK ini. Tapi karena kondisi tubuhnya lemah dan harus berjalan dengan menggunakan kursi roda, maka Usami membutuhkan perlindungan dari Kusakabe untuk dapat menggunakan semua kekuatan terbaiknya ketika nanti melawan Sukuna. Atau bisa juga sebaliknya. Simpelnya, Kusakabe adalah penyihir tingkat 1 yang memiliki teknik pertahanan terkuat. Sedangkan Usami adalah penyihir tingkat 1 yang memiliki teknik penyerangan terkuatnya. Walaupun sampai dengan detik ini, identitas dari Usami masih dirahasiakan oleh GG dan belum tentu juga Usami akan datang. Mengingat GG Akutami suka sekali mempermainkan para pembacanya. Oh iya, selain sebuah kemungkinan di atas mengenai siapakah Usami itu, sebenarnya masih ada beberapa pendapat lain yang mungkin saja bisa terjadi di dalam manga JJK ini. Di antaranya, bisa saja Usami adalah salah satu anggota dari klan Gojo Satoru. Karena di dalam dialog sebelumnya, Gojo sendirilah yang sempat menyinggung mengenai keterlibatan dari 3 klan besar. Apalagi sampai dengan detik ini, hanya keluarga Gojo sajalah satu-satunya keluarga dari 3 klan besar yang sampai sekarang masih belum diketahui siapa sajakah anggota dari keluarga intinya. Nah, bagaimana menurut kalian? Kira-kira sehebat apakah kekuatan dari seorang Kusakabe? Serta siapakah Usami itu yang disebut-sebut sebagai penyihir terkuat nomor 1 di dalam manga Jujutsu Kaisen? Kemudian kita masuk ke dalam topik pembahasan yang keduanya, yaitu tentang sebuah detail-detail kecil yang sebelumnya sudah sempat kita lewatkan dari chapter 253 kemarin. Salah satunya adalah yang paling menarik perhatian dari kami, di mana jika kita perhatikan baik-baik di dalam pertempuran dari Maki dan juga Sukuna, maka di momen yang sama itu, Ino dan juga Kusakabe sempat datang untuk bisa membantu Maki demi dapat memojokkan Sukuna atau malah mengalahkan Sukuna. Tapi sayangnya, justru malah nasib buruk yang terjadi kepada mereka berdua. Mengingat, jika kita lihat sama-sama satu buah potongan panel manga yang sudah kami tampilkan pada layar ini, maka kita pun bisa menyaksikan bahwa tangan dari Ino yang sebelumnya sudah diserang oleh Sukuna dengan menggunakan teknik dismantle, akhirnya seketika langsung menjadi putus dan hanya menyisakan tangan kanannya saja. Yang artinya, di dalam satu chapter kemarin terdapat 2 korban sekaligus, yaitu Ino dan juga Maki Zenin. Ya, walaupun untuk kasus dari tangan Ino harusnya masih bisa disembuhkan sendiri dengan menggunakan teknik RCT. Itu pun kalau Ino bisa menggunakan teknik penyembuhan atau menggunakan teknik RCT. Nah, itulah semua poin pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu video ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.